Halo teman-teman, berjumpa kembali lagi bersama saya di Louis EJ Reaction. Teman-teman, di video kali ini kita akan mendengarkan klarifikasi dari Sarah dan CS terkait perseteruannya dengan Pak Kiai. Dan ini menurut versinya Sarah. Teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja saksikan berikut ini videonya. Makanya begini ya Mbak, itu kan kalau persoalan parkir itu terjadi setelah kita bertengkar, setelah semuanya bertengkar. Dan parkir itu sebenarnya yang dimasukkan ke dalam TikTok itu yang mobil Xenia putih itu tidak parkir di jalan umum, tidak parkir di fasilitas umum, tetapi memang diparkir di tanah. Dan mungkin ini tepatnya parkir di depan rumah Pak Kiai ya. Gimana mau keluar masuk ya kendaraan Pak Kiai? Kalau mobil rental Sarah ini persis di depan rumah beliau. Dan ya, silakan teman-teman menilainya sendiri ya. Teman-teman, kita lanjut. Kalau untuk yang mobil high-S yang panjang, yang sesuai dengan di video, itu memang murni kesalahan dari saya sebagai penanggung jawab ya, kami sebagai penanggung jawab, karena itu ada driver dari rental kami yang lain yang kemudian datang dari Jogja pada subuh hari. Otomatis kan beliau tidak tahu mau parkir di mana dan kembalikan ke siapa. Itu subuh pas azan, sehingga beliau mencoba untuk membangunkan anak-anak yang ada di garasi saya, tetapi tidak bangun gitu. Tidak. Jadi logikanya begini. Saya dan Yai Mim kan baru kenal, baru paling lama paling benar 3 bulan lah, 3 bulan. Bukan, orang baru. Baru pindah ke situ itu menurut penuturan Pak RT itu Maret. Sedangkan Maret, April, Mei, Juni itu kan baru 3 bulan. Saya tidak sembarangan memberikan akses fasilitas perusahaan termasuk kunci kepada orang lain. Saudara sendiri aja belum tentu saya kasih kepercayaan itu, apalagi orang lain, seperti itu. Sementara itu, sorotan tajam dan sinis yang ditujukan publik ke arah pihak Sarah didasari pula dengan perlakuan sang suami yang disebut-sebut berperilaku kasar terhadap Yaimin. Ya, banyak yang menyayangkan Syofwan yang notabene-nya terbilang jauh lebih muda dengan ringannya meluapkan api amarah ke arah Yaimin. Apalagi, sudah ramai dikabarkan bahwa Yaimin kala itu berprofesi sebagai dosen serta kiai dan penghafal Al-Quran. Sontak saja, amarah publik lantas mengarah ke Syofwan. Meski kebenaran terkait hal itu belum terjawab. Dan lewat kesempatan ini, pihak Sarah pun memberikan klarifikasi atas dugaan sikap keras dan kasar terhadap Syofwan, sang suami. Berkaitan dengan Mas Sofyan yang di framing sedemikian rupa kasar itu, ini punya alasan. Ini saya cerita gitu ya. Atau saya bertanya lah, siapapun dari netizen atau siapapun yang melihat ini, sebagai seorang laki-laki, semisal punya istri, kemudian istrinya diperlakukan sedemikian, dilecehkan, ya, beliau sudah tetap menahan karena menganggap bahwa Pak Min ini kiai dan ini merasa dirinya santri, selama tidak menyentuh langsung dia dibiarkan. Namun ternyata ada faktor lain, ternyata Pak Min ini pernah memperlakukan anaknya Mas Sofyan ini dengan cara kurang baik, bilang wus begitu, itu kan anak kecil gitu kan, kayak seolah-olah gitu loh. Ditambah ketika itu ia kan sebenarnya punya hak terhadap itu tanah itu karena dia sewa. Nah, dengan maksud biar tidak jadi masalah, tanah itu dikasih pagar dengan biaya sendiri. Kemudian Pak sampai diintimidasi oleh si bapak yang menggunakan kemeja ini. Dan ini divideokan langsung oleh Sarah sendiri. Luar biasa. Meledaknya hanya sekedar suara, tidak pernah pakai visi. Begitu. Cuman yang saya sesali, yang saya sudah anggap kiai orang tua, kok malah bisa sampai berbuat seperti ini kepada kita. Nyebar fitnah, padahal dia ketika ada apa-apa pasti ke kita. Contoh semisal tiap malam kadang minta pijit sama driver-driver kita yang ada di sana. Teman-teman kadang ngeluh, cuman saya bilang nggak usah ngeluh, ambil berkahnya saja. Siapa tahu nanti ketika kamu dewasa bisa menjadi keberkahan yang mensukseskan kamu ke depan. Karena terus terang adik-adik di tempat saya itu rata-rata mahasiswa yang notabene dia berjuang sendiri tanpa adanya bantuan dari orang tua, meskipun dibantu tidak terlalu banyak. Jadi memang dia kerja, dan kita juga fasilitasi untuk mencari beasiswa di. Teman-teman, itu tadi ya, barusan kita dengarkan bersama-sama klarifikasi dari Sarah beserta suami dan juga kuasa hukum dari Sarah terkait perseteruannya dengan Kiai. Dan ini menurut versi Sarah dan suaminya Sofwan. Dan ini tuduhan serius ya, dan perlu dibuktikan
Dan jika tidak bisa dibuktikan, ini termasuk ke ranah fitnah dan bisa dituntut balik atas pencemaran nama baik seseorang. Dan hal ini harus dibuktikan ya. Dan kita akan melihat perkembangan kedepannya konflik antara Emin versus Sahara ini, dan pastinya kita meyakini kebenaran akan menemukan jalannya sendiri ya. Dan hanya waktu yang akan mengungkap semuanya ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Lois EC Reaction.